Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan sangat peduli kepada kita. Jadi itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur. Di mana di pada pagi hari ini kita sudah dibanguni dengan sehat walafiat. Jadi itu bukan karena kebiasaan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu semua kita rasakan oleh tuntunan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Jadi itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur di mana Tuhan sudah memberi kesempatan buat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan. Kami hanya bisa minta syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi hari ini kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau tetap bertahan, Engkau berkarya sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka oleh karena penyertaan pelindungan Tuhan. Jadi itu semua kita rasakan oleh karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita, renungkan firman Tuhan, baca, lakukan, taati. Tentu kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya mendengar saja, kita akan stres memikirkannya. Karena apa? Lain pendapat sana, lain pendapat sini, lain pendapat situ. Karena semuanya itu baik menurut dunia. Jadi baik menurut dunia belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang kita cari saat ini baik menurut Tuhan. Jangan baik menurut manusia. Jika kita mencari baik menurut manusia, tentu kita akan hilang jejak melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita mengikuti aturan-aturan manusia, bukan lagi mengikuti aturan-aturan Tuhan. Jadi sangatlah beda aturan-aturan manusia dengan aturan-aturan Tuhan. Aturan-aturan manusia mengikuti, menikmati, melakukan apa yang ada dalam dunia ini. Sedangkan mengikuti kebenaran firman Tuhan harus menanggalkan kedangian kita, harga diri, egois. Ini tidak seberapa mau manusia untuk melakukannya. Karena apa? Karena menanggalkan kedangian itu sangatlah berat. Dari itu Bapak Saudaraku, banyak kita berdebat dan buat alasan dan meraskan hati untuk kebenaran diri sendiri. Jadi mari kembalilah kepada Alkitab, bukalah hati kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena Tuhan mengatakan lebar ke api neraka, sempit ke sorga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, maunya kita yang jalan sempit ini mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena kita tahu hidup ini sementara, singgah saja. Apapun yang kita nikmati dalam dunia ini Bapak Saudaraku itu sementara. Tapi kita hidup kekal jika kita mendapatkan jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kuncinya adalah Alkitab. Jika kita kembali kepada Alkitab, tentu roh Tuhan akan dikaruniakan, dimateraikan dengan roh kita ini. Sehingga bukan lagi kehendak kita yang berjalan, sehingga bukan lagi pikiran kita yang bekerja, tapi roh Tuhan akan berkata-kata, roh Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengeraskan hati, jangan kita membenarkan diri sendiri, jangan kita mengikuti aturan-aturan manusia, tapi mari buka hati kita kembali kepada Alkitab.
undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan mengerti. Walaupun mungkin kita baca Alkitab ini bolak-balik, kejadian wahyu terus, kita tidak akan mengerti, karena Alkitab ini adalah dirahasiakan. Walaupun mungkin terbuka ini, tapi dirahasiakan artinya. Makanya banyak manusia tidak mengerti, makanya banyak manusia tidak mau membaca Alkitab. Sangat sukar untuk membaca Alkitab ini. Kenapa? Karena ini kayaknya tidak masuk akal, tidak masuk logika, sehingga kita tidak mau membaca Alkitab ini. Kita tidak rindu membaca Alkitab ini. Ketika kita membaca Alkitab ini, kita ngantuk. Kenapa? Karena tidak ada daya tarik. Karena setan itu pas kita membaca Alkitab ini, kita nina bobokkan. Nina bobo, tidur sayang, sehingga kita ngantuk. Bobo, enak. Kenapa? Itulah rencana penghuni dunia ini, supaya satu pun tidak selamat, melainkan semuanya binasa. Itulah mau dia. Jadi Bapak Saudaraku, jangan mau kita nina bobokkan, jangan kita mau tertidur, jangan kita tidur lelap sehingga kita tidak tahu apa-apa. Kita santai saja, kita rileks saja, kita nina bobokkan terus sehingga kita enak nyenyak tidur. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukalah hati kita lebar-lebar kembali kepada Alkitab, supaya kita mengerti apa rencana kita hidup dalam dunia ini, apa rencana Tuhan kita hidup dalam dunia ini. Banyak manusia pada saat ini tidak mengerti rencana Tuhan kita hidupkan. Begitu susah payah Tuhan menciptakan manusia. Kita melihat bagaimana rongga-rongga hidup ini begitu luar biasanya, saraf-saraf kita, bahkan semua rongga hidup kita ini begitu luar biasa berfungsi, semuanya begitu luar biasa. Sedangkan mesin mobil aja kita melihat begitu rumit, tapi lebih rumit lagi aliran dan tubuh kita ini, semuanya berjalan dengan baik. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita pikirkan tubuh kita ini ciptaan Tuhan ini begitu luar biasa, kita pasti taat kepada firman Tuhan. Tapi karena kita menganggap tubuh kita ini biasa-biasa saja, tidak pernah kita renungkan bagaimana tubuh kita ini diciptakan Tuhan, kita menganggap ini semua sepele. Kenapa? Karena kita terima bersih. Kita menganggap ini biasa-biasa saja. Padahal ini sangat luar biasa. Coba dulu kita renungkan, jika kita pergi rumah sakit, kita melihat yang di rumah UGD ruang ICU itu, lihat satu malam satu hari aja jutaan. Itu membantu yang keluar napas ini saja, belum semuanya organ tubuh kita ini semuanya berjalan dengan baik, hanya bantu napas saja. Tapi ini semuanya gratis diberikan Tuhan kepada kita. Tapi kita tidak pernah itu merenungkannya, sehingga kita menganggap itu biasa-biasa saja. Sadar Bapak Ibu Saudaraku, marilah hargailah pemberian Tuhan ini. Bukalah Alkitab supaya kita mengerti rencana Tuhan kita diciptakan sebagaimana layaknya. Mari kita buka Alkitab kita, Kolose 2. Kolose 2, kita mulai dari 16. Judulnya, carilah perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini manusia mencari perkara yang di bawah. Perkara yang di dunia.
Semuanya hampir rata-rata manusia mencari perkara dunia, sehingga saat ini Bapak Saudaraku sudah menipis. Apalagi di luar negeri saat ini Bapak Saudaraku, gereja kosong. Bahkan banyak saat ini gereja sudah beralih fungsi. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena tidak masuk di akal. Karena setan sudah meninabobokkan, sehingga jiwa-jiwa sudah bobok semua, sehingga setan sudah enak menyelimutinya, dengan diselimuti semua, supaya digiring perlahan-lahan ke api neraka. Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah kita ini sudah akhir zaman akhir. Setan begitu gencar, sangat licik untuk mengkelabui semua manusia, supaya kita digiring perlahan-lahan masuk ke dalam api neraka bersama dia. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita dibuai-buaikan oleh karena aturan-aturan. Jangan kita diatur oleh karena aturan-aturan dunia ini, tapi oleh karena aturan-aturan Tuhanlah. Kita diciptakan, kita hidup seperti ini, kita wajib mengikuti aturan-aturannya. Karena apa? Karena kita diciptakan seperti saat ini, tentu ada tujuan, ada maksud yang menciptakannya. Untuk apa kita diciptakannya? Jadi haruslah kita tunduk kepada Sang Pencipta. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini mempermasalahkan aturan-aturan dunia. Bapak Ibu Saudaraku, itu membuat kita, aturan-aturan dunia ini membuat kita itu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bukan kita membuka hati menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, tapi karena aturan-aturan kita lebih takut kepada aturan-aturan daripada aturan-aturan Tuhan Yesus. Kenapa? Di sini kita lihat tadi katanya kepada kita, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi kita melihat bagaimana semalam itu kemarin itu ada yang menantang saya tentang kebenaran firman Tuhan mengenai makan minum. Jadi itu sebetulnya Bapak Saudaraku soal duniawinya itu. Makanan minuman itu ada soal dunia, bukan soal kerajaan sorga. Kita ceritakan ini, kita buat renungan pagi ini bukan hal-hal duniawi, tapi hal-hal kerajaan sorga. Jadi ini Bapak Saudaraku bukannya biasa-biasa, tapi ini luar biasa jika kita merenungkannya, jika kita mengikuti firman Tuhan ini setiap pagi. Ini sangat-sangat luar biasa. Tidak seberapa hamba-hamba Tuhan untuk membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Karena banyakan hamba-hamba Tuhan untuk perkara-perkara dunia. Yang diceritakannya, yang dikhotbahkannya itu adalah perkara-perkara dunia. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Tapi yang saya sampaikan setiap pagi ini Bapak Saudaraku adalah perkara-perkara surgawi. Walaupun ini menyakitkan daging, itulah dia. Siap atau tidak siap, itulah dia. Jadi ini tidak seberapa ingin manusia mau mengikutinya. Bahkan saat ini Bapak Saudaraku banyak nomor WA saya diblokir, bahkan Facebook saya diblokir. Kenapa? Karena dia tidak siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi itu sudah genap. Karena Yesus mengatakan di Yohanes 15 ayat 18, 17. Jadi itu genap.
Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman Tuhan supaya kita jangan bingung. Supaya kita ini nina bobokan dunia ini. Karena ini sangat firman Tuhan mengatakan seperti yang kita bilang semalam, kita baca semalam ini, udah sama seperti Sodom dan Gomora. Sudah sama seperti zaman-zaman Nuh. Manusia yang memikirkan makan, minum, kawin, mengawinkan. Makanya saat ini Bapak Saudaraku, di mana kita melihat apalagi saat ini sudah bebas. Anak-anak SD saja sudah melihat film porno. Sudah hal-hal duniawi, kawin mengawinkan, mengkelabui manusia, meracuni manusia, supaya otaknya ini tidak lagi berpikir untuk baik, tapi sudah berpikir yang aneh-aneh. Kenapa? Karena di HP ini semuanya terbuka. Tinggal kita apa yang kita perlukan. Apakah kita pakai HP ini untuk memuliakan nama Tuhan? Apakah kita memakai HP ini untuk dunia ini, untuk menyenangkan daging? Semuanya sudah tersaji, sudah tinggal klik, semua muncul. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak bentengi anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan, kemana kita ini? Ini harus yang kita pikirkan, bukan soal makanan minuman, bukannya hari-hari Sabat dan sebagainya, bukannya pesta pora kawin mengawinkan, tapi bagaimana akhirnya kita ini jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan. Hanya Tuhanlah bisa membentengi kita, hanya Tuhanlah yang bisa menuntun kita, hanya Tuhanlah yang bisa menopang sepanjang kehidupan kita di akhir-akhir zaman ini. Jika kita tidak kembali kepada Tuhan, kita sudah di depan jurang. Tinggal detik-detik aja kita akan masuk jurang. Karena apa? Karena sekeliling kita sudah mengintai. Di mana saat ini kita melihat anak-anak kita SD saja sudah diracuni dengan macam-macam yang dilihat di HP ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini harus kita menjadi PR kita. Jangan kita menganggap itu sepele, jangan kita menganggap itu biasa-biasa saja. Inilah akhir-akhir zaman ini tantangan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini katanya tadi per kita, semuanya ini hanyalah bayang-bayang dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Semuanya itu adalah bayang-bayang, tapi wujudnya adalah Kristus. Jika kita kembali kepada Kristus, tentu kita mati hidup tetap bersama Kristus. Jika kita hanya melakukan hal-hal tentang dunia ini, itu semuanya bayang-bayang. Seakan-akan kita tulus melakukan firman Tuhan. Seakan-akan kita ini taat kepada firman Tuhan. Seakan-akan kita sudah mengerti kerajaan sorga. Seakan-akan kita ini sudah di dalam sorga. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu harus kita renungkan, itu harus kita pikirkan. Jangan kita santai-santai saja, jangan kita menganggap itu biasa-biasa saja. Ini sudah saatnya setan sudah makin pincar untuk mengkelabui kita, untuk mencari mana yang harus ditelan. Jadi di sini Bapak Saudaraku ayat 18 mengatakan kepada kita, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di mana saat ini kita melihat semuanya Tuhan Yesus. Semuanya katakan Tuhan Yesus.
Saya diberkati Tuhan Yesus. Saat ini sudah menjamur seakan-akan di dalam Tuhan Yesus. Seakan-akan ini taat kepada Tuhan. Seakan-akan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, harus kita hati-hati. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita akan terbayang-bayang. Tentu kita akan ragu. Karena apa? Karena situasi zaman saat ini. Jadi haruslah kita di sini kembali kepada firman kebenaran. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang memimpin, menuntun, menyertai, mengajari, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika tidak demikian, Bapak Saudaraku, semua baik. Makanya Bapak Saudaraku, jangan kita dikuasai oleh karena aturan-aturan. Aturan-aturan itu hanya di dunia. Aturan-aturan itu hanya di dunia. Jadi kita itu harus kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, supaya kita itu mendapatkan kebenaran-kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat banyak menyamar, banyak KW. Jadi saat ini harus kita kembali kepada original, yaitu Alkitab yang kita percayai. Jadi jangan kita mau KW-KW hanya mendengarkan apa kata orang, mendengarkan sana, mendengarkan sini dan sebagainya. Tapi marilah buka hati kita kembali kepada originalnya. Original apa? Ada Alkitab yang kita percayai. Undang Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah akan mengajari, membimbing kita bagaimana sebetulnya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi ayat 19 mengatakan kepada kita, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima bertumbuh ilahinya. Jadi Bapak Saudaraku, berpeganglah kepada kepala. Jangan kita membuat kebenaran diri sendiri. Kepala kita apa? Kepala kita Tuhan Yesus. Jadi berpeganglah kepada firman-Nya. Jangan kita membuat kebenaran diri sendiri. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan tadi ayat 19, sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, di mana saluran tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahi. Jadi adalah pertumbuhan ilahi itu adalah rohani. Jadi pertumbuhan rohani ini kita harus kita lihat dari mana kita diikat. Bukan dari perkataan-perkataan manusia, bukan karena dari aturan-aturan manusia, tapi dari Kristus. Artinya Kristen, pengikut Kristus. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita banyak diikat oleh karena aturan-aturan manusia. Bukan lagi kita diikat oleh karena aturan-aturan Tuhan. Jadi jika kita diikat aturan-aturan Tuhan, ada kepala Kristus. Kepala kita adalah Kristus. Jadi di sini kita akan diikat, sendi-sendi semua akan diikat sehingga semua mengalir. Karena di otak inilah, di kepala inilah mesin semua manusia. Dari otak inilah berfungsi sehingga menyuruh semuanya bergerak tangan kita ini, karena ada otak. Jika tidak ada lagi otak, dia sudah hang, dia semuanya sudah hang, tidak akan bisa berapa-apa lagi. Jadi haruslah kita berpedoman kepada kepala. Kita menjadi anak-anak Tuhan, adalah kepala kita adalah Kristus. Orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mengatakan kita ini orang Kristen tapi tidak mengikut Kristus, jadi ini jadi pertanyaan. Jadi ini seakan-akan tulus, seakan-akan kudus, seakan menjadi pengikut Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita seakan-akan, tapi pastikan kita sudah ada di dalamnya.
Jadi ayat 20 mengatakan apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bersama dari roh-roh dunia, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun kita masih hidup dalam dunia, tapi kita tidaklah mengikuti peraturan-peraturan dunia, tapi kita mengikuti peraturan-peraturan Kristus. Karena apa? Karena kita bukanlah anak dunia, melainkan kita sudah dipilih dari dunia mendapat menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus mengerti kita supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Jika kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, jangan kita ikut-ikutan saja, jangan kita hanya dengar-dengaran saja. Mari kembali kepada laptop, kembali kepada original. Jangan kita hanya kata orang. Inilah membuat kita menjadi bingung. Inilah membuat kita menjadi tawar hati. Inilah membuat kita tidak percaya lagi. Karena apa? Karena